Kenapa Bapak baru bilang Bapak tahu botolnya dan botol itu ada di Bapak? Bapak itu udah blunder. Cuman gara-gara insting Bapak bilang Bapak tahu bentuk botol yang diisi cyanida. Hola netizen yang tercinta, kasus kopi cyanida yang menyeret nama Jessica Wongso kembali menjadi perbincangan publik. Kasus tersebut sudah terjadi beberapa tahun silam, yang mana menewaskan Wayan Mirna Salihin dengan kopi cyanida. Tewasnya Wayan Mirna Salihin banyak diduga dilakukan oleh Jessica Wongso. Akan tetapi hal tersebut belum terbukti benar 100% hingga saat ini. Saat kejadian diduga hanya Jessica Wongso yang duduk di dekat kopi cyanida sebelum tewasnya Wayan Mirna Salihin hingga akhirnya diduga sebagai pelaku. Meski demikian, Jessica Wongso sendiri sudah beberapa kali mengelak bahwa bukan dirinya yang melakukan pembunuhan dengan kopi cyanida. Dan baru-baru ini sebuah video singkat Edi Darmawan Salihin viral di media sosial lantaran dirinya mengaku memiliki botol racun cyanida. Namun tidak butuh waktu lama Edi Darmawan Salihin saat ditanya kembali memiliki botol tersebut, ia justru meralat perkataannya yang sebelumnya. Atas perkataannya tersebut yang disebut-sebut keceplosan, seketika videonya yang beredar viral di media sosial. Dalam hal ini Edi Darmawan menyebut bahwa dirinya hanya menebak saja, lantaran sebelumnya ia sudah pernah menebak jumlah racun yang ada dalam kopi cyanida Wayan Mirna Salihin dan katanya tepat. Edi Darmawan Salihin juga mengaku memang kerap menebak sesuatu hal yang akhirnya terbukti benar. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Nah, saya ada botolnya itu. Pertama, Bapak bilang saya ada botolnya. Saya pernah tahu botolnya, sedangkan Jessica itu tidak pernah tahu ada yang namanya botol cyanida. Dan dia juga baru dengar pada saat di persidangan itu bahwa ada cyanida. Dan dia nggak sama sekali sebelumnya nggak pernah tahu botol cyanida itu seperti apa, racunnya seperti apa. Dan yang kedua, ada wartawan nanya, Bapak tahu dari mana kalau Mirna datang ke kafe itu akan minum kopi Vietnam? Ya, saya sudah tahu. Jadi ada banyak sekali kejanggalan dan kata-kata yang sudah Bapak ini ketahui dibandingkan Jessica, begitu kan. Jadi ya nggak lama anak meninggal, Bapak langsung menikah lagi, begitu kan. Asuransi katanya keluar, saya tidak tahu seperti apa. Dan hanya karena Jessica itu wajahnya aneh, jadi dijadikanlah tumbal. Karena di sini secara tidak sengaja ayah dari korban yang bernama Mirna keceplosan. Dia mengatakan dia punya botol yang untuk meracun. Saya punya botolnya ya. Di saat ditegaskan kembali dia seperti tersentak, seperti kaget. Dan ada ekspresi yang tidak nyaman karena kesalahan ucapan yang dia lakukan. Itu kalau saya melihatnya tuh ekspresinya tuh terjadi secara tidak disadari ya. Dengan gerakan kepala, menggerakkan tangan. Seperti sesuatu yang aduh kenapa ya kok saya salah ngomong, seperti itu loh. Dan raut wajah juga sudah mulai tidak nyaman sekali. Apapun gerakan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah murni dari respon tubuh. Saya berharap dan saya doakan Jessica Wongso mendapatkan keadilan, karena saya tetap pada prinsip saya, dia tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Itu opini saya, itu prinsip saya ya. Saya dari tahun 2016 sudah melihatnya dan saya mengikuti segala persidangannya, dan saya yakin sekali dari awal melihat persidangan ini dia tidak bersalah. Karena apa? Karena saya melihat ekspresi amarah yang seperti menyalahkan diri sendiri. Bukan masa bersalah karena membunuh, masa menyesal, bukan. Karena dia marah, kenapa kok harus saya? Kenapa kok harus saya yang ngalami ini? Padahal saya tidak bersalah. Beda ya, kalau penyesalan itu dia sudah melakukan dan dia ekspresinya menyesal, ada aura penyesalan. Tapi kalau di Jessica Wongso ini dia aura marah sekali karena dia harus menjadi korban yang tidak seharusnya atas apa yang tidak dia perbuat. Saya percaya Tuhan punya kuasa. Memang jadi tidak ada yang mau ya di posisi Jessica Wongso ini, tapi Tuhan tahu Jessica Wongso orang yang kuat, orang yang hebat, dan dia bisa melalui ini. Dan akan ada hadiah yang spesial untuk dia yang luar biasa dari Tuhan. Dan akan terkuak kembali. Kasus ini sedang dikelupas oleh netizen Indonesia dengan prinsip opini masing-masing. Saya berdoa dan saya berharap akan muncul keadilan yang seadil-adilnya untuk Jessica Wongso. Itu saja ya teman-teman, ini hanya singkat-singkat saja karena saya hanya menyampaikan sesuatu yang saya lihat saja. Saya yakin sebentar lagi akan ada dibuka kembali kasus ini dan dia akan mendapatkan keadilan. Terima kasih. Ini Pak, botolnya. Bukan, ini mah botol saya. Oh, botol yang di Bapak itu, yang mirip. Lah, masa bisa mirip begitu?
tuh insting ceplosan. Udah 7 tahun ya. Saya dulu tuh ngikutin tuh beritanya sampai berbulan-bulan sidang ya. Katanya kalau kena sianida itu lambung merah, apa merah-merah gitu lagi ya. Terus kata kembarannya biru. Mana sih biru apa merah? Wah, jelas banget. Ya guys ya, kita viralin aja kali ya, biar buka tuh jelas. Dulu tuh mama tuh kalau nonton itu apa pada gemes. Cuma ya dulu mah namanya kita berita cuma nonton di TV ya, internetnya juga kagak ramai kayak sekarang guys. Kenapa bapak baru bilang bapak tahu botolnya, dan botol itu ada di bapak? Bapak itu udah blunder, cuman gara-gara insting. Bapak bilang bapak tahu bentuk botol yang diisi cyanida. Dah, bapak itu udah blunder pak. Saya bukan ahli hukum, tapi saya tahu bapak itu dari raut wajah bapak dan menjawab itu, bapak itu ketakutan. Dah, jadi bapak gak usah banyak cakap. Baru tuh ada lagi tadi video yang saya lihat, bapak bilang bapak punya bukti CCTV bahwa si Jessica menaruh cyanida ke kopi si Mirna. Sedangkan itu cuma tangan pak, tangan. Bapak butuh bukti yang kuat. Dah, jangan cuma gara-gara tangan di atas. Jadi maksud bapak kalau tangan saya di atas air minum orang tua saya, berarti saya menaruh cyanida? Gak bisa gitu pak. Dah, bapak lucu kadang. Bapak itu udah blunder sebenarnya. Dah, jadi bapak gak usah banyak cakap. Kawal kasus ini. Orang baik tetap bersama Tuhan. Saya juga punya sampel parfum yang diduga buat masukin racun ke minuman Mirna. Dan ini sangat tidak mungkin sih menurut aku, karena untuk memasukkan cairan atau racun ke dalam botol ini kamu butuh alat spesial, dan itu nggak jual di pasaran. Nggak mungkin lu nemuin botol yang kosong di pasaran. Nggak janggal sih. Menurut kalian gimana? Tapi nggak tahu lah ya, kan semua orang bebas berpendapat. Tapi kalau aku pribadi sampai sekarang kayaknya aku masih belum 100% percaya kalau si Jessica itu pembunuh si Mirna. Gimana kita mau percaya? Orang kan mayatnya nggak jadi diotopsi. Ya terus hakimnya dari mana tahu kalau itu cyanida? Ya kan? Aneh. Nah, setelah gue nonton dokumenter Netflix Ice Cold yang lagi rame banget itu, gue benar-benar bisa menyimpulkan kalau misalnya bapaknya ini tuh punya narcissistic personality disorder. Nah, kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena di sini menurut symptomsnya NPD ini salah satunya adalah always thinks they're right. Di klip tadi kita bisa dengar kalau misalnya bapaknya bilang kalau insting dia tuh merasa ya botol itu emang beneran botol cyanida. Bahkan sampai ditanya berkali-kali sama si presentanya, dari mana bapak tahu itu botol cyanida, emang bapak pernah lihat? Kayak bisa-bisanya lo menyimpulkan sebuah kasus yang besar cuma berdasarkan insting, dan dari kata-katanya dia sama sekali nggak ada beban, nggak ada rasa bersalah untuk menyalahkan satu orang yang menurut dia tuh emang salah. Nah, cocok banget kan sama kriteria yang ini, manipulates, blame, and gaslights. Jadi dia bener suka gaslighting. Dia once dia di pikiran dia tahu oh orang ini salah, gue bakal mati-matian bilang kalau misalnya orang ini salah. Nah, that's why menurut gue kasus ini nggak adil banget, dan gue personally yang abis nonton film dokumenter Netflix itu merasa kayak emang kasusnya ini berat sebelah sih. Jadi mungkin semoga suatu saat nanti ada keadilan untuk pihak Jessica. Semoga dia bisa membuktikan kalau misalnya emang dia itu tidak bersalah. Ini bapaknya si Mirna munafik banget ya. Di video dokumenter Netflix, bapaknya Mirna bilang, ya si Jessica tuh kan ngebayar si Otto Hasibuan. Kalau bapaknya Mirna nggak bayar banyak, gak sebanyak Jessica. Pokoknya kalau nonton deh di film dokumenternya gitu, situ terlihat banget sih bapaknya Mirna agak ngejelek-jelekin si Otto. Kok di sini dia kayaknya deket banget sama si Otto Hasibuan tuh bapaknya Mirna. Nah,